tentang persediaan ini, nah apa namanya pengertian dari persediaan itu adalah aset. Nah, persediaan kan aset ya, dalam bentuk bisa berupa barang atau juga supplies atau perlengkapan. Berarti dalam hal ini perlengkapan habis pakai itu ya, itu juga persediaan yang diperoleh dengan tujuan untuk mendukung kegiatan operasi atau barang yang dimaksudkan untuk dijual, itu adalah persediaan. Tapi rentang waktunya ya, rentang waktu yang masuk dalam aset lancar yaitu 12 bulan. 12 bulan dari tanggal perolehan. Sebentar, ini nanti ada yang ingin masuk lagi, siapa ini? Izinkan. Oke. Sebentar. Balik lagi ke si mana tadi? Ini ya. Nah, ini ya. Pengertiannya itu. Selanjutnya cakupan atau jenis dari persediaan itu adalah yang pertama barang atau perlengkapan untuk operasional, itu masuk kategori persediaan. Terus bahan atau perlengkapan untuk proses produksi itu juga persediaan. Terus barang dalam proses produksi itu persediaan, dan juga barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada customer lah dalam rangka kegiatan pemerintah, itu juga persediaan. Jadi ingat bahwa kalau untuk perusahaan perdagangan, trading, itu hanya satu jenis persediaan, yaitu persediaan barang dagangan. Sedangkan untuk perusahaan manufaktur itu ada 3 jenis persediaan ya. Persediaan bahan baku yang pertama, yang kedua persediaan barang dalam proses, dan yang ketiga adalah persediaan barang jadi. Itu 3 jenis persediaan untuk manufaktur. Nanti mungkin ada di slide selanjutnya. Ya, ini ya contoh persediaan ya. Barang konsumsi, bahan untuk pemilihan, suku cadang pun termasuk persediaan juga ya. Kemudian raw material tadi, persediaan untuk cucian jaga-jaga, raw material tadi yang ada di perusahaan manufaktur, juga barang dalam proses atau setengah jadi, dan barang jadi tambahan. Ini untuk perusahaan manufaktur. Oke ya. Ini contoh barang untuk peralatan supply yang digunakan jadi dalam rangka kegiatan operasional ya. Bahan habis pakai, tak habis pakai, barang bekas, ini juga termasuk persediaan. Kemudian barang yang dibeli untuk dijual atau diserahkan kepada konsumen. Nah, ini kan berarti kan perusahaan dagang ya, polakan kemudian jual, itu kan namanya persediaan barang dagangan. Sedangkan ini yang tadi saya sebutkan perusahaan manufaktur atau swakelola, ada 3 tadi ya. Bahan baku juga termasuk di dalamnya bahan habis pakai atau supplies, kemudian barang dalam proses atau setengah jadi, atau istilahnya adalah work in process. Kemudian yang terakhir adalah barang jadi. Barang jadi di perusahaan manufaktur itu sama dengan barang yang tersedia untuk dijual pada perusahaan dagang. Itu ya, kayak jenis persediaan. Ya, ini tadi sudahlah ya, ini di skip saja. Sekarang tentang pengakuan atas persediaan. Jadi persediaan itu ketika dijual atau ketika belum terjual atau saat dalam perjalanan itu punya siapa sih? Gitu maksudnya ya. Ini tentang pengakuan persediaan. Jadi persediaan itu diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya atau kepenguasaannya itu berpindah. Jadi saat kita jual persediaan, kita serahkan kepada pembeli, maka persediaan itu sudah milik pembeli gitu. Kalau langsung berhadapan gitu ya. Nah, nanti kita lihat kalau barang dalam perjalanan seperti apa. Nah, kemudian ada tentang HPP itu. Tapi dalam hal ini adalah cost dari persediaan atau harga pokok atau cost dari persediaan adalah jumlah semua pengeluaran langsung atau juga tidak langsung yang berhubungan dengan perolehan, penyiapan, dan juga penempatan persediaan sehingga persediaan itu siap untuk dijual. Ini adalah harga pokok persediaan. Harga pokok persediaan ini ya. Jadi ya sama dengan HPP itu ya, harga pokok penjualan ya, atau sama enggak ini? Jumlah semua pengeluaran langsung atau tidak langsung ya bro? Ya, ini HPP sama saja ya, cost of goods sold ini, atau harga pokok penjualan.
Nah, tentang masalah kepemilikan barang nih sekarang. Barang ini sekarang milik siapa? Apakah masih milik penjual? Apa sudah milik pembeli? Itu maksudnya seperti itu. Ini masalah kepemilikan barang atau persediaan dalam hal ini ya. Nah, barang itu atau persediaan itu sudah dicatat sebagai persediaan didasarkan pada hak kepemilikannya. Nah, tentang penentuan perpindahan hak atas barang itu timbul dalam 4 keadaan. Yang pertama adalah barang dalam perjalanan atau good in transit. Kalau kita membeli barang secara online tuh ya, atau enggak gitu, kalau masih dalam perjalanan itu sudah milik kita atau masih milik penjual tuh, dari Jakarta masih sampai mana Cirebon misalnya, atau masih sampai Bandung tuh, karena dalam perjalanan itu punya siapa tuh gitu ya. Kemudian juga ada barang yang dipisahkan, seperti apa nanti konsinyasi kita sudah bahas kemarin, angsuran juga kemarin sudah kita pernah singgung tentang angsuran ya. Nah, kita lihat yang good and transit itu ada dua apa namanya sistem ya. Yang pertama adalah FOB shipping point. FOB itu free on board. Nanti kita lihat di bawah nanti ada ya. Adalah hak atas seluruh muatan atau persediaan itu beralih ke pembeli atau diakui sebagai punya si atau hak si pembeli pada saat pengiriman. Nah, ketika barang itu masih dalam perjalanan, itu sudah dianggap sebagai persediaannya si pembeli. Namanya FOB kalau pakai sistem shipping point. Ya, itu kalau shipping point, free on board shipping point. Jadi begitu keluar dari gudang penjual, maka itu persediaan sudah diakui milik pembeli. Itu kalau FOB shipping point. Yang kedua adalah FOB destination, tujuan ya. Kalau ini sebaliknya nih, hak tidak beralih. Hak di sini adalah hak kepemilikan persediaan, tidak beralih sampai barang diterima oleh pembeli. Jadi saat barang itu masih dalam perjalanan, itu masih hak atau masih persediaan itu masih diakui kepemilikannya oleh si penjual. Jadi masih dianggap milik penjual kalau masih dalam perjalanan. Sehingga dalam ya, slide-nya belum berubah, Pak. oh nggak berubah ya? Masih kepemilikan barang ini. Aduh, sebentar. Sudah ya? Oh, ada delay ya? Ada delay. Oke, sudah FOB shipping point, FOB destination sudah ya? Sudah Pak ini. Oke. Sudah benar Pak. Oke, jadi nanti kalau ada delay harap maklum ya. Oke. Yang kedua adalah FOB destination. Kalau FOB destination itu berarti kalau barang belum masuk ke gudang pembeli, masih dalam perjalanan, itu persediaan masih diakui milik penjual. Destination itu kan tujuan ya. Kalau belum sampai tujuan, maka persediaan masih diakui sebagai milik penjual. Kalau shipping point tadi, begitu keluar dari gudang pembeli sudah diakui milik pembeli. Jadi persediaan dalam perjalanan itu masih sudah haknya si pembeli ya. FOB free on board. Nah, itu singkatannya itu ya. Oke, sekarang ini slide selanjutnya ini ya, barang yang dipisahkan. Tadi kan ada ya barang yang dipisahkan. Maklum kalau belum tampil di sini ya, di situ ya, di Anda. Barang yang dipisahkan. Ini kalau melakukan pembelian tetapi pengiriman tidak dilakukan sekaligus, maka pembeli dapat mencatat pembelian dan menambah persediaan barangnya. Jadi misalnya kita membeli 10 unit barang, misalnya kita sudah bayar tapi kita titip dulu, nanti seminggu akan kita ambil misalnya, maka ini sudah punya kita sebagai pembeli gitu ya, walaupun masih ada di gudang penjual. Lagi apabila melakukan pembelian tetapi pengiriman tidak dilakukan sekaligus, maka pembeli dapat mencatat pembelian dan menambah persediaan barangnya. Jadi itu persediaan yang masih ada di gudang penjual, karena kita sudah beli, kita titipkan dulu, ngambilnya nanti itu sudah termasuk persediaan kita sebagai pembeli, gitu ya.
Consignment atau konsinyasi dulu pertemuan kemarin sudah pernah kita bahas ya, consignment atau konsinyasi. Kalau di sini adalah sebelum barang tersebut dijual maka masih menjadi hak yang menitipkan. Jadi kita punya barang kita titipkan di supermarket, kalau belum terjual ya masih milik kita, konsignor. Dan yang menerima titipan supermarket tadi istilahnya consignee tidak mempunyai hak atas barang tersebut sehingga tidak mencatatnya sebagai persediaan. Jadi kalau barang titipan atau konsinyasi itu yang dititipi tidak mencatatnya sebagai persediaan dia, tidak ya, tetapi itu adalah persediaan yang menitipkan atau konsignor. Oke, itu barang konsinyasi. Nah, bagaimana dengan penjualan angsuran? Nah, kemarin juga pernah kita singgung tentang angsuran ya. Nah, hak atas barang tetap pada penjual sampai seluruh harga jualnya dilunasi. Sehingga kalau kita kredit kendaraan bermotor selama 3 tahun misalnya, maka kita belum berhak dapat BPKB ya, bukti pemilikan kendaraan bermotor. Itu masih persediaan, itu masih dianggap punya si penjual. Nah, penjual nanti akan melaporkan barang tersebut dalam persediaannya. Jadi ini persediaan itu dianggap masih punya penjual, dikurangi dengan jumlah yang sudah dibayar oleh nasabah. Itu nilai dari persediaan yang dicatat oleh penjual. Kalau angsuran seperti ini. Nah, pembeli akan melaporkan barang tersebut dalam persediaannya sebelah yang sudah dibayarkan. Oh, seperti itu ya. Jadi pembeli pun juga melaporkan nilai persediaannya ya, yang sudah diangsur berapa. Hanya saja hak atas barang nih ya, tetap ada pada penjual. Nah, kalau sepeda motor kita belum lunas, kan belum dapat itu ya, BPKB itu. Buktinya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana mengukur atau menilai persediaan? Mengukur nilai persediaan itu ada 3. Yang pertama pakai biaya perolehan, yang kedua pakai biaya standar, yang ketiga pakai nilai wajar. Biaya perolehan kita ukur pakai itu kalau diperoleh dengan cara membeli. Maka kalau kita kulakan itu namanya biaya perolehan. Sedangkan mengukur kalau kita memproduksi sendiri, bahan baku kita olah dan seterusnya, itu namanya biaya standar. Sedangkan mengukur persediaan dengan nilai wajar itu, namanya nilai wajar, itu kalau persediaan diperoleh dengan cara yang selain dua itu ya, selain membeli atau selain memproduksi sendiri, tetapi dapatnya dari, nggak usah rampasan ya, dapatnya dari donasi sajalah, dapatnya dari sumbangan, maka persediaan dinilai berdasarkan nilai wajar. Nilai pasarnya berapa gitu. Itu kalau persediaan diperoleh dengan cara diberi donasi ya, pakainya nilai wajar. Ini rumus atau formula dari biaya perolehan ya, yang dimana persediaan ini diperoleh dengan cara membeli tadi. Itu adalah harga beli plus biaya angkut plus biaya penanganan minus dikurangi dengan potongan harga kalau ada, dikurangi dengan rabat juga kalau ada. Ini adalah pengukuran persediaan pakai biaya perolehan, yaitu kalau persediaan dibeli dengan cara membeli ya, harga persatuannya berapa, kalikan berapa unit, tambah biaya angkut dari pasar pagi ke toko kita misalnya, tambah biaya penanganan ada bongkar muat ya, kemudian ditata di etalase dan seterusnya ya, dikurangi ini. Itu biaya perolehan, yaitu kalau persediaan diperoleh dengan cara membeli. Yang kedua, kalau biaya standar dengan cara memproduksi, maka formulasinya adalah biaya langsung dan biaya tidak langsung, direct cost dan indirect cost. Nah, kalau Anda sudah belajar di akuntansi biaya nih ya, ada 3 ini toh, ada 3 biaya produksi itu ya. Biaya standarnya itu biaya produksi itu toh apa? Biaya bahan baku 1, yang kedua biaya tenaga kerja 2, itu termasuk biaya langsung, dan ada overhead pabrik yang termasuk biaya tidak langsung, atau juga di sini juga ada biaya tenaga tidak langsung. Kalau biaya tenaga langsung itu ya operator mesin, bangsanya itu ya, kemudian ada kepala bagian produksi, itu biaya tenaga kerja langsung. Kalau yang tidak langsung, ada tenaga kerja tidak langsung ya, berarti
pegawai atau staf administrasi, staf akuntansi, staf penjualan, itu adalah biaya tenaga kerja tidak langsung. Itu kalau biaya standar ya, kalau persediaannya diproduksi sendiri untuk perusahaan manufaktur. Kemudian kalau nilai wajar, ya nilai tukarnya aset atau persediaan itu berapa di pasar. Itu kalau persediaannya diperoleh dengan cara diberi atau donasi. Itu ya. Ini mengukur persediaan. Nah, kemudian mencatat persediaan itu ada dua metode. Bisa dua metode yang dipakai. Yang pertama metode fisik atau juga disebut periodik, yang kedua metode buku atau juga disebut sebagai metode perpetual. Perpetual bukan perpektual ya, itu ya, perpetual. Nah, ganti aja nanti langsung. Yang pertama metode fisik atau periodik itu, maka di sini setiap ada mutasi persediaan itu misalnya kalau perusahaan dagang sajalah ya, kita belanja berarti masuk, kita jual berarti keluar, masuk keluar itu mutasi persediaan, itu tidak ada catatannya, itu kalau periodik ya. Sehingga untuk mengetahui nilai persediaan sekarang itu nilai persediaan berapa, atau di akhir periode itu nilai persediaan berapa, itu harus dilakukan metode atau perhitungan secara fisik atau istilahnya stock of name. Kalau kemarin pembahasan tentang kas kan ada cost of name gitu ya. Nah, kalau ini stock of name. Begitu juga harga pokok penjualannya itu HPP-nya juga baru dapat dihitung setelah fisik persediaan itu dihitung secara fisik. Tinggal berapa unit sih dulu belinya berapa gitu ya. Itu kalau metode fisik atau periodik. Sedangkan kalau pakai metode perpetual atau metode buku, itu nanti setiap ada mutasi selalu dilakukan pencatatan, keluar masuk itu dicatat, masuk berapa, keluar berapa, catat langsung nilainya berapa gitu ya. Sehingga sewaktu-waktu setiap tanggal di gudang nilai persediaan masih berapa unit sih, berapa rupiah sih, nah itu bisa diketahui. Itu kalau pakai metode buku itu ya. Nah, kita lihat perbedaan pencatatan antara metode periodik dengan metode perpetual ya. Kita lihat. Kalau saat pembelian, kalau pakai periodik itu debitnya pembelian. Kemudian kreditnya adalah hutang dagang. Ini kalau beli secara kredit ya, gitu ya. Sedangkan kalau pakai perpetual, debitnya itu persediaan barang dagangan, bukan pembelian ya, persediaan barang dagangan, kemudian kreditnya utang dagang. Ini yang benar ini ya, bukan berarti kalau periodik itu pakai H, hutang dagang, kemudian kalau perpetual hanya utang dagang, enggak ya. Yang benar itu utang dagang, enggak usah pakai H itu ya, utang dagang, utang ya, utang gitu ya. Oke, sama-sama 3.000 ini saat beli. Misalnya ini perusahaan dagang aja lah gitu ya, saat beli. Kemudian saat menjual ya, tadi belinya kan 3.000 tuh. Ini yang periodik ini batasannya ini ya, batasannya ini periodik ini yang ke atas nih ya. Saat jual maka misalnya harga jualnya 4.125. Kalau periodik debitnya piutang dagang, kreditnya penjualan. Kreditnya penjualan. Kita lihat yang ini ya, yang penjualan ya. Yang penjualan kan berarti ini. Ini tadi yang apa namanya? Yang dua ini tadi saat beli ya. Ini saat beli. Nah, ini saat jual seperti ini. Kalau untuk periodik hanya satu jurnal ya, debit piutang dagang, kredit penjualan. Tetapi kalau untuk perpetual itu ada dua jurnal. Yang pertama jurnal untuk mengakui harga jualnya, yaitu debit piutang dagang, kredit penjualan, sama dengan periodik ya. Untuk apa? Untuk mengakui harga jual 4.125. Sedangkan untuk pembeliannya ini harusnya 3.000 ya. Kalau tadi kulakan 3.000 tadi harusnya ini kan, harusnya ini ya. Nah, satunya untuk mencatat berapa kulakannya waktu itu gitu. Debitnya HPP, kreditnya persediaan barang dagangan. Katakan ini tadi harusnya sama dengan ini ya. Anggap saja ini sama dengan waktu beli tadi, yaitu 3.000.
Jadi kalau untuk perpetual saat terjadi penjualan ada dua yang harus di jurnal. Yang pertama untuk mengakui harga jual, yang kedua untuk mengakui harga kulakan atau HPP-nya berapa. Itu kalau perpetual. Tapi kalau periodik enggak ya. Periodik kan atas itu enggak, tidak seperti itu. Begitu ya. Nah, metode menentukan harga pokok persediaan nih ya. Jadi kalau tadi ada dua sistem, fisik atau periodik, dan yang kedua metode buku atau sistem, katakan sistem sajalah, sistem buku atau perpetual, maka untuk metodenya juga macam-macam tuh ya. Yang pertama ada metode apa yang disebut sebagai specific identification atau metode identifikasi khusus. Yang kedua FIFO, yang ketiga LIFO, Anda paham ya, first in first out. Kemudian ada average, ada LCM, lower of cost of market, ada juga retail method atau itu pakai metode taksiran. Kita akan bahas FIFO, LIFO, identifikasi khusus, mungkin juga average. Nah, LCM sama ini ya, yang dua ini kalau nanti waktunya nggak habis, nanti untuk dibaca atau dipelajari sendiri ya. Tapi tetap nanti dasarnya ada di atas itu tadi. Nah, ini nanti yang tiga ini bagaimana kalau pakai fisik atau periodik, bagaimana juga kalau pakai metode buku atau perpetual. Gitu. Yang pertama adalah identifikasi khusus, specific identification, itu anggapannya adalah bahwa arus barang harus sama dengan arus biaya. Kalau pakai ini ya, arus barang harus sama dengan arus biaya. Jadi nanti tiap jenis barang itu dipisah berdasarkan harga pokoknya dan tiap kelompok dibuatkan kartu persediaan tersendiri. Contohnya ada ponsel merek A tipe 123, merek A tipe 134, merek B tipe dan seterusnya, itu dibuat kartu persediaan tersendiri. Nah, HPP dari persediaan ini terdiri dari harga pokok barang yang dijual. Tentu saja seperti itu ya, HPP-nya berapa, Anda bisa ngitung HPP, dan sisanya merupakan persediaan akhir. HPP ya, persediaan awal ditambah pembelian selama periode itu dikurangi dengan persediaan akhir, itu adalah HPP. Gitu ya. Nanti kita akan lagi lah tentang HPP. Nah, metode ini dapat digunakan perusahaan yang menggunakan prosedur pencatatan baik yang periodik maupun yang perpetual, periodik atau fisik tadi ya, maupun perpetual atau metode atau sistem buku tadi. Dua-duanya bisa dipakai kalau untuk identifikasi khusus. Nah, tetapi kelemahannya adalah bahwa kalau kita pakai identifikasi khusus ini akan menimbulkan banyak kerjaan tambahan dan perlu juga gudang yang luas, sehingga untuk identifikasi khusus ini jarang digunakan. Nah, kemudian jarang digunakan tetapi biasanya digunakan oleh perusahaan yang menjual produk yang harganya mahal ya. Kemudian jumlah dan jenis produknya tidak terlalu banyak atau terbatas. Nah, itu bisa pakai identifikasi khusus. Gitu ya. Nah, selanjutnya apa ini? Nah, ini contohnya ya. Contohnya dealer mobil gitu ya. Jadi perusahaannya relatif harga persediaan relatif mahal dan jenisnya tidak terlalu banyak, itu biasanya bisa pakai identifikasi khusus. Nah, katakan ada showroom mobil punya 3 jenis mobil A, mobil B, mobil C ya. Nah, ada data penjualan mobil A 40 sekian ya, 40 juta, 40 apa ya, mobil B 50, mobil C 180. Nah, dalam hal ini yang terjual itu mobil A, yaitu sebesar 45.000, katakan seperti itu. Nah, jurnal yang dicatat ya, jurnal yang dicatat yaitu ini jurnal mencatat pembelian ya. Pembelian mobil A, pembelian mobil B, pembelian mobil C, debitnya bisa kas, bisa utang ya, 270. Pakai apa tuh? Periodik ya. Pakai fisik tuh ya. Nyatatnya kan itu debitnya pembelian, bukan harga pokok, bukan persediaan barang dagangan toh. Berarti itu pakai metode fisik, bukan perpetual.
Nah, kemudian jurnal penjualannya hanya yang A saja tadi ya. Debit kas atau piutang 45.000, debitnya penjualan, kreditnya penjualan. Kalau ini kan sama saja ya, baik pakai periodik maupun pakai perpetual ya sama aja, debit kas atau piutang, kreditnya adalah penjualan. Tetapi kalau untuk periodik harusnya ini, kalau periodik harusnya ini tambah satu lagi ya, ada jurnal satu lagi. Hanya saja di sini kan hanya satu, ini berarti pakai periodik. Nah, kalau untuk menentukan persediaan akhirnya ya gampang saja ya. Berarti yang sudah terjual adalah mobil A. Yang masih tersisa berarti mobil C dan mobil B dan C, yaitu sebesar 50.000 ditambah 180.000, yaitu 230.000. Ini kalau identifikasi khusus seperti itu ya. Ya. Jadi yang terjual berapa, yang masih ada di gudang berapa. Ini pun juga pakai apa ini? Pakai periodik ya. Nah, melaporkan persediaan dalam neraca. Nah, kemudian dilaporkan di neraca, maksudnya seperti itu ya. Yang tadi 50 tambah itu dilaporkan di neraca. Jadi yang dilaporkan di neraca itu adalah apa? Adalah persediaan yang masih ada di gudang. Itu nilainya berapa? Itulah yang dilaporkan di neraca. Berapa tadi? 230 ya. Yang B 50.000, yang C harganya 180.000. Berapa yang masih tersisa? 230.000. Itu yang dilaporkan di neraca ya. Sedangkan yang terjual dilaporkannya di laporan laba rugi ya, sebagai penjualan. Nah, itu kalau identifikasi khusus. Sekarang kita akan pakai apa ini? FIFO-LIFO ya. FIFO, tapi pakai perpetual ya. Pakai perpetual tuh. Berarti pakai buku. Metode atau sistem buku atau perpetual. Misalnya seperti ini. Jadi ini ada barang namanya item, barangnya itu namanya 127B. Nanti mungkin banyak juga ya. Jadi nanti setiap barang ini ada kartu persediaannya. Nah, ini misalnya kartu persediaan untuk barang 127B. Mungkin ada juga 127A, ada juga 130C dan seterusnya ya. Ini contohnya hanya satu item barang saja. Ini adalah transaksi yang terjadi selama bulan Januari. Tanggal 1 Januari ada 10 unit, berarti 1 Januari berarti berasal dari 31 Desember tahun kemarin ya. Ini persediaan akhir tahun kemarin menjadi persediaan awal tahun ini. 10 unit. Cost-nya adalah $20. Cost itu artinya waktu itu belinya $20 per unit. Kalikan 10 unit berarti $200. Itu tanggal 1 ada persediaan, atau itu inventory, itu maksudnya persediaan awal tuh. Kemudian ada penjualan. Penjualan yang dijual 7 ya, dijual dengan harga 30. Tanggal 10 berarti tanggal 4 karena dijual 7 masih ada 3 kan, sisa 3 kayaknya kurang, maka tanggal 10 belanja lagi tuh, ulangan lagi, beli 8 unit. Sekarang harganya sudah $21 per unit, harganya naik nih ya. Kemudian berarti ada sisa berapa? Ada sisa 11 ya, yang tadi 3 tambah 8, sisa 11 unit. Dari 11 unit ini dijual 4 di tanggal 22 tuh ya, dijual 4 ya, dijual 4. Berarti masih, ini tadi 11 ya, berarti masih 7 unit ya, dijual dengan harga 31. Nah, dijual dengan harga 31 itu pengakuan HPP-nya berapa? Tadi kan masih di sini tadi dijual 7, berarti masih ada 3 yang harga 20 loh. Masih ada 3 yang harga 20, dan di sini ada 8 yang harga 21, di sini dijual 4. Nah, yang 4 ini pakai harga yang 21 kah? Atau pakai yang harga 20? Nah, nanti pakai FIFO-LIFO ya. HPP-nya loh ya. Bukan harga jualnya loh, beda ya. Nah, HPP ini 20, 21, harga jualnya ini jual harga 31. Oke. Berarti masih berapa tadi? 11 kurangi 4, masih 7 ya. Nah, kemudian 8, 3, 11 ya. Kemudian di tanggal 28 ada jual lagi nih. Jual 2. Dijual dengan harga jual 32 gitu ya.
Nah, harga jualnya berapa? Pakai Vivo nanti kita lihat. Kemudian di tanggal 30 kulakan lagi nih, kulakan beli lagi 10 unit. Nah, harganya itu sekarang sudah 22 tuh, sudah naik lagi $1. Begitu. Nah, dari data ini kita akan buat kartu persediaan dengan perpetual inventory ya, atau sistem perpetual. Pakai kartu itu nanti, sehingga setiap tanggal, setiap mutasi dari persediaan kita bisa tahu nilainya per tanggal. Itu kalau perpetual. Kita lihat ya, pakai yang Vivo dulu, first in first on, pakai perpetual. Maka dibuat kartu persediaan ini, bentuk bakunya bisa seperti ini ya, bentuk bakunya itu ya, ada tanggal, ada pembelian, HPP, dan saldo persediaan. Di setiap kolom ini ada 3 kolom lagi yang sama, yaitu jumlah atau kuantitas, unit cost atau harga per unit, waktu kulakan, dikalikan beli berapa, kalikan per unitnya harganya berapa, ketemunya di sini. Itu kalau beli ya, kulakan ya. Maka tadi di tanggal berdasarkan data tadi ya, berdasarkan data tadi 1 Januari itu ada 10 unit dari tahun kemarin. Harganya kan 20. Jadi total costnya 200. Ini masuk di saldo persediaan. Ini di tanggal 1 ya. Karena tadi ada persediaan awal. Perusahaan memulai usahanya dengan 10 unit barang 12B senilai $200 nih ya. 10 unit, harga kulakan waktu itu $20 per unit. Total cost $200. Oke, itu tanggal 1. Kemudian ada transaksi lagi tanggal berapa ini? Tanggal 4 ya. Ada tanggal 4, ada penjualan 7 unit. Harga jualnya $30 per unit. Berarti kan ada laba berapa ini? Ada laba $10 per unit ya. Keluarkannya 20, dijualnya 30. Hanya saja di sini jual tidak dituliskan di sini ya. Anda lihat nih, Anda lompat, maka karena ini penjualan, maka masuknya di kolom ini ya, di kolom HPP. Atau juga nanti bisa ini kolom masuk, nah ini kolom masuk, di sini itu kolom keluar, juga bisa seperti itu ya. Nah di sini saldo. Jadi harga pokok penjualan berarti ini ada penjualan, maka ditulis di sini tanggal 4 ini kuantitas yang dijual 7 unit, harga per unitnya kan waktu itu kan yang di gudang adalah harga yang 20 ya. Maka ini $20, berarti $140. Sisanya sekarang tinggal 10 kurangi 7, 3 unit, harga $20. Jadi nilai dari 3 unit itu adalah $60. Oke ya, dijual 7 unit. Ini pakai first in ya, first in first out, masuk pertama, keluar pertama. Jadi yang dijual itu yang di gudang, yang paling lama di gudang itu yang dijual duluan gitu. Kalau first in first out, yang masuk ke gudang duluan, nanti kalau ada penjualan itulah yang dijual duluan. Masuk pertama, keluar pertama, first in first out. Tanggal 4 seperti itu. Kemudian tanggal 10 ada purchase tuh ya, campuran bahasa Indonesia bahasa Inggris tuh, biar tahu tuh ya. Tanggal 10 itu ada pembelian lagi. Tadi kan di gudang tinggal 3 tuh ya. Nah ini nambah persediaan lagi. Nanti kalau ada pembeli yang lebih dari itu kan, nah, kehabisan nanti kita, maka kita kulakan lagi berapa? 8 unit. 8 unit ini harganya sekarang per unitnya 21. Karena ini pembelian purchase, maka berarti nanti masuk di kolom pembelian. Di kolom sini toh, di kolom sini nih, kolom pembelian ya. 8 unit harganya sekarang 21 kalikan 8, 168. Karena harga pembelian 21 berbeda dengan harga perolehan sebelumnya, yang 3 unit itu kan harga belinya 20, maka saldo persediaan memang 11 unit, tetapi dihitungnya terpisah. Yang harga 20 masih 3 unit berarti $60. Yang 8 unit itu harganya 21, ini dipisahkan ya. Jangan langsung 11 gitu. Dipisahkan, yang harga 8 168. Gitu ya, walaupun unitnya 11. Itu karena harganya berbeda, seperti itu. Kemudian ada penjualan nih. Penjualan 4 unit. Ya, dijualnya sekarang juga naik juga ya.
dijualnya harganya 31, marginnya kan tetap 10 dolar tuh ya. Tadi 10 dolar, ini juga marginnya 10 dolar. Harganya sekarang dijual dengan harga 31 tuh di tanggal 22, menjual 4 unit. Oke, kita lihat setelah itu langsung dicatat tuh ya. Karena ini pakai perpetual, sekali lagi kalau perpetual itu mutasi persediaan keluar masuknya barang itu langsung dicatat. Itulah perpetual, beda dengan yang fisik ya atau periodik. Nah, di sini di tanggal 22 muncul yang dijual adalah 4 unit, maka yang dikeluarkan dulu adalah yang masuk duluan di gudang. First in, first out. Maka yang dikeluarkan dulu adalah yang harga 20. Harga 20 berapa? Masih 3. Yang dijual 4, maka kemudian sisanya diambilkan dari yang harga 21. Gitu ya. Jadi yang masuk duluan, first in, first out. Masuk duluan, keluar duluan, masuk duluan, dijual duluan ya. Jadi ini tanggal berapa? 21 toh harganya ya. Sehingga ini 21. Jadi di sini tinggal harga yang 21 berapa? Masih 7 unit. Karena ini tadi 3 habis, ini kurangi 1 unit. Masih 7 unit yang harga 21. Yang harga 20 sudah habis ya. Seperti itu. Nah, kemudian ini first in seperti itu. Kemudian tanggal 28 ada penjualan lagi. Tadi masih 7 unit ya. 2 unit sekarang ya. Langsung saja dikeluarkan tanggal 28 yang masih ada di gudang kan tinggal yang harga 21 toh. Nah, ini 2 kalikan per unitnya 21 nih ya. Di sini bisa juga penjualan selain HPP juga penjualan atau ini pembelian bisa juga seperti itu. 24 sehingga kemudian yang ada di gudang 7 kurangi 2 tinggal 5 unit harga 21 kalikan 105. Ini tanggal 28. Jadi setiap tanggal di gudang tanggal 28 berapa sih? Ada 5. Nilainya 105 gitu ya, bisa diketahui. Itu kalau pakai perpetual. Tanggal 28. Terakhir tanggal 30 ada kulakan lagi 10, sekarang harganya 22. Gitu ya. Membeli lagi tuh kulakan. Ya sudah, masukkan saja di sini, maka adanya di kolom penjualan ya. Nah, ini pembelian juga bisa jadi HPP gitu ya. Oke, membeli 10 unit tambahan. 10 ya, ini ya 10, harganya sekarang sudah 22 berarti 220. Berarti di gudang ada 2 harga. Yang harga 21 itu masih 5 unit. Ini itemnya sama ya, itemnya 127 gitu ya. Catatannya dipisah. Kalau barangnya mau dicampur nggak apa-apa di gudang. Atau lebih baik memang dipisahkan. Jadi yang harga 21 masih 5 unit, yang harga 22 yang barusan kulakan masih utuh 10 unit. Gitu ya. Jadi kita hitung total costnya berapa ini. Ini HPP ya, yang terjual ya 325 dolar. Ini saldo akhir ini ya. Ini adalah persediaan akhir yang masih ada di gudang, yaitu 15 unit. Ini adalah saldo akhir persediaan berapa? 15 unit. Nilainya 325. HPP-nya berapa? Yang terjual tadi kalau ditambahkan kuantitasnya tadi adalah 13 unit yang sudah terjual. Nilainya berapa? Nilainya 263 HPP ya. Kemudian yang di sini penjual. Salah ya ini ya, bukan penjualan ya. Ini pembelian ya. Pembelian nih, bukan penjualan. Beli totalnya itu ada 18. Ya. Totalnya itu ada 18 unit kita beli. Nilainya 388 dolar. Gitu ya. Oke. Berapa ini? 38 kurangi. Nah, kan ini tadi awal kita hitung unitnya ya. Awal kan ada 10 tuh. Terus beli selama Januari ada 18. 10 tambah 18 28. 28 terjual 13. Berarti kan
tinggal 15 ya, benar ya. Itu kalau unitnya. Gitu ya. Itu kalau unitnya. Tapi kalau persediaan akhirnya nilainya 325, kemudian HPP-nya 283. Nah, kalau mau menghitung labanya berarti harga jual dikurangi dengan HPP. Ketemu laba kotor. Harga jualnya tadi berapa yang dijual yang pertama tadi, kalikan berapa tadi? Kalikan 30 tadi ya. Kalikan 30 dolar per unit tadi berapa itu tadi. Yang kedua dijual dengan harga 31. Yang ketiga dijual dengan harga 32 kalau nggak salah tadi ya. Itu kalau untuk menghitung apa? Untuk menghitung laba kotor pakai FIFO. Sekarang kalau pakai last in first out atau LIFO. Ya. Pakai LIFO. Ini 1 jam habis ya. Kita lihatlah pakai LIFO. Sekarang Google Meet pelit ya, pakai bayar gitu ya. LIFO dengan kasus yang sama tadi ya, di Januari persediaan awal 10, 20, 200 masih sama dengan yang pertama. FIFO first in first out masih sama. Kemudian tanggal 4 ya tadi ya, ada penjualan tuh ya di harga ya berapa 7 ya, 20, 150, tinggal 3 di gudang yang harga 20, nilainya 60 dolar, masih sama dengan yang first in. Kemudian tanggal 10 kulakan 8 tuh ya, kulakan 8 sama dengan yang first in tadi, masih sama di sini ya. Yang harga 20 tinggal 3, yang barusan kulakan 8 unit harganya 21 masih utuh ya. Penyajian data persediaan yang terkini, maksudnya setiap tanggal, setiap mutasi itu dicatat. Oke, kemudian ya, harganya 21 ya, naik nih tadi seperti tadi juga. Kemudian tanggal berapa? 22 ada penjualan 4 unit terjual. Nah, kalau 4 unit terjual, karena ini last in first out, berarti yang masuk di gudang yang paling baru, bukan yang paling lama, itu yang dijual. Dalam hal ini yang baru masuk di gudang ini adalah yang harga 21. Yang harga 20 kan sudah lama di gudang tuh. Nah, maka kalau last in first out, masuk terakhir keluar pertama, maka yang dijual yang harga 21. Gitu ya. Yang harga 20 nanti dijualnya kalau yang harga 21 udah habis, tapi ternyata di sini yang dijual hanya 4 dari 8. Berarti kan tidak ngotak-atik yang harga 20 ya. Gitu ya. Diambilkan 4 dari harga 21, 84, sehingga di gudang harga 20 masih utuh 3, yang harga 21 ini yang dijual duluan, last in first out. Berapa dari 8 tadi? Berarti tinggal 4. Ya, nilainya di gudang ini. Gitu ya. Itu tanggal 22. Nah, di 22 sudah beda ya dengan first in first out, sudah berbeda tuh. Di situ bedanya dengan last in first out. Kemudian tanggal 28 pun ada penjualan lagi, 2 unit yang dijual. Nah, 2 unit yang dijual ini diambilkan dari harga berapa? Diambilkan dari yang masuk terakhir di gudang, yaitu yang harga 21. Ini keluarkan dulu, bukan 20 ya, karena 21 masih 4 nih. Berarti sekarang saldonya ya, 2 kali 21, 42. Saldonya sekarang yang harga 20 masih tetap 3, yang harga 21 sekarang tinggal 2 ya, 60 dan 42. 28 tuh. Nah, sekarang tanggal 30 ada pembelian ya. Ada pembelian maksudnya kulakan lagi tuh. Berapa? 10 unit, sekarang harganya 22, 220. Sehingga sekarang di gudang, walaupun sekali lagi itemnya sama, yaitu 127B, tetapi ada 3 harga kulakan. Harga 20 masih tadi ya 3 ya, harga 21 tadi tinggal 2, yang baru ini harga 22 masih utuh 10. Jadi nilainya 60 tambah 42 tambah 220. Jadi berapa? 322 ya. Nah, 322 tuh ini adalah
persediaan akhir yang ada di gudang. Nilainya $322. Kemudian unitnya 15 unit. HPP-nya kalau pakai last in, HPP-nya 13 unit yang terjual itu harga kulakannya 266. Harga jualnya kan sama. Nah, harga jual kurangi HPP ketemu laba kotor. Berarti laba kotor pakai FIFO dengan harga kotor pakai LIFO itu besaran harga kotor pakai FIFO ya. Tapi ingat bahwa FIFO itu sekarang tidak boleh digunakan. Ada hal yang tidak sesuai ya, sehingga tidak boleh ya. Walaupun seperti itu kita masih pelajari FIFO, LIFO itu seperti apa gitu ya. Kalau ini sama ya, 18, ini juga 388 itu sama dengan FIFO. Nah, itu perhitungan ya, menghitung persediaan kalau pakai perpetual, baik FIFO maupun LIFO. Nah, sekarang yang kalau pakai periodik ya. Kalau tadi perpetual, Buku sekarang pakai periodik. Kita lihat kalau pakai periodik, berarti ini contohnya pakai contoh tahunan ya. Dalam setahun, kalau tadi hanya dalam bulan Januari, kita pakai dalam setahun. Nah, ini di Januari ada persediaan awal, ini unitnya sama ya. Katakan ini satu jenis persediaan gitu maksudnya. Nah, persediaan awal 200 unit yang waktu itu belinya $9 gitu ya. Setelah itu ini data pembelian ya. Setelah itu ada kulakan lagi 10 Maret. Sekarang harganya per unit itu 10, kulakan 300 unit. Kemudian kulakan lagi tanggal 21. Sekarang harganya juga naik 11 tuh per unitnya. Belinya 400 unit. Kemudian juga kulakan lagi tanggal 18 November. Sekarang juga ini harganya naik $12 per unit. Belinya 100 unit. Berapa? 200, 300, 400, 100. Berapa? 1000 unit tersedia untuk dijual. Kalau dalam unit 1000 unit. Berapa dolar itu 1000? Ya, tinggal dihitung saja. 200 unit kalikan 9, 1,1800. 300 unit, 300 dan seterusnya, itu setara dengan $10.400. 1000 unit itu setara dengan 10.000 atau nilainya adalah $10.400. 1000 unit ya. Oke. Ini adalah unit yang tersedia selama 1 tahun. Kan di sini bisa jadi di Februari itu ada penjualan tuh ya. Di Maret juga ada bisa penjualan, April, Mei, Juni, Juli ada penjualan gitu kan bisa juga ya. Sampai di sini September, Oktober itu mungkin ada penjualan. Nah, kemudian dihitung secara fisik, oke ya. Kita pakai periodik nih. Periodik kan harus ngitung secara fisik. Kita hitung di sini. Nah, perhitungan fisik di tanggal 31 Desember itu menunjukkan bahwa 700 dari 1000 telah terjual. Berarti yang masih tersisa 300 unit yang masih ada di gudang. Yang puasa silahkan buka. Ya, sekali lagi ya, periodik itu dihitung secara fisik tuh. Di akhir tahun dihitung ternyata 700 sudah terjual. Berarti masih ada yang tersisa di gudang itu 300 terjual ya. Berarti yang di gudang 300. Oke. Maka kemudian kalau pakai first in first out, nanti unit pertama kali dibeli kalau secara teori adalah yang dikeluarkan. Teorinya seperti itu ya. Konsepnya seperti itu. Kalau pakai FIFO, unit pertama yang Januari tadi ya, berarti itu dikeluarkan. Berapa tadi ya? 900. Berapa tadi? Nanti kita lihat ya. Kemudian maka kita akan mulai dari perhitungan 1 Januari. 700 itu dari Januari dulu. Januari habis, kemudian Maret masih ada atau enggak gitu ya. Seperti itu. Ya, nah terjual 200 ya. Tadi kan terjual 700 0. Ini juga 300 masih 500 0. Nah, sekarang tinggal saldo 200, tinggal 200 unit. Nilainya sekian. Ya. Jadi yang 200 unit terjual habis ya. Kemudian yang 300 unit terjual habis. Kalau first in seperti itu ya, yang duluan yang awal dulu. Yang Januari, yang Maret tadi ya, 200, 300, 500.
tambah 200 ya, sehingga 700 unit di September. Jadi nilainya dari 1000 unit tadi masih berapa? 200 dan 100, masih 300 unit. Nah, tadi ada data bahwa yang terjual 700 unit. Nah, 300 unit itu yang masih ada di gudang nilainya adalah 200 unit dari yang harga 11 yaitu 2.200 dan 100 unit yang ada yang harganya 12 atau 1.200. Maka 300 unit itu nilainya adalah 3.400. Itu yang masih ada di gudang. Nah, ini nanti yang disajikan di neraca ya, 3.400 pada persediaan. Ini juga bisa tuh ya. Nilai persediaan yang tadi 1000 unit itu nilainya 10.400, persediaan akhir tadi yang 300 itu nilainya 3.400. Jadi HPP dari 700 unit yang terjual itu nilainya adalah 7.000. Ini HPP-nya ya. Kalau pakai Vivo seperti itu. Kemudian lagi ya, sebelum nanti kehabisan waktu gimitnya, atau kalau mau dilihat summary-nya seperti itu ya. Tadi 1.400 ya unitnya pertama, kemudian tinggal dari yang terjual ya. Yang terjual ini 200 unit semuanya ya, atau 1.800 kalikan 9 ya. Kemudian yang 10 Maret 300 unit habis semua. Jadi yang dihitung itu dari Januari dulu ya. Dari Januari, Maret, karena first in 300, 200, 500 ya. September itu ada 400, harga 11 itu ada 400, tetapi kan yang dijual kan 700, berarti kurang 200 di sini kan gitu ya. 200-nya terjual dan 200-nya ada tersisa di gudang untuk yang September ya, yang harga 11. Ini 700 unitnya ya. Kalau ditambahkan 1.800 tambah 3.000 tambah 2.200 ini 7.000. Nah, sedangkan yang di gudang nih ya, yang di gudang yang harga 11 masih 2.200 karena tadi ada 200 unit yang tersisa, sedangkan yang November masih utuh belum terjual ya, harga 12.200. Nah, hitung-hitungnya seperti itu ya. Ini yang masih ada di gudang, ini yang sudah keluar dari gudang atau 700 unit, dan di gudang 300 unit dari 1000 unit yang tersedia selama 1 tahun itu. Itu kalau pakai first in. Nanti kalau last in kebalikan ya, yang November dulu habis, November habis, September habis, berarti 500 ya, Maretnya berarti diambil 200 tinggal 100. Kan 300 unit juga tah, cuma dolarnya berapa nanti. Kalau untuk yang first in first out 7.000 dolar yang terjual, yang tersisa 3.400. Kita lihat untuk yang last in first out periodik ya, sama ya, 200 harga 9, 300 harga 10, 400 dan seterusnya sama ya. Ini datanya sama. Nah, kemudian ya sama ya, 1000 unit. Nah, kita asumsikan sama, yaitu yang terjual itu 700 unit selama periode itu. Asumsinya sama dengan contoh tadi. Tapi ini pakai ya, ini pakai LIFO ya, last in. Last in. Berarti nanti yang ini nanti kan habis tuh ya. 100 unit habis karena yang dihitung yang November dulu. Kemudian 400 habis berarti sudah 500. Berarti ini diambilkan 200 unit harga 10. Berarti nanti di sini tinggal 100 unit yang harga 10 kalikan 10 ditambah 200 unit kalikan 9 1.800. Gitu ya. Berarti 1.800 ditambah 1.000. Nah, ini hitungannya gini nih. Kita lihat tuh ya. 200 ya, ini awalnya seperti itu kan, sama ini habis tuh ya. 400 habis berarti sudah 500, yang ini 300 tinggal sold 200 tinggal 100 unit ya. Di sini ada 1000. Jadi persediaan di gudang kalau pakai last in first out tinggal 300 unit, harganya 2.800 gitu ya. Kalau dibuat seperti ini ada summary-nya enggak ya nanti. Nah, ini persediaan kalau mau dihitung ya. Jadi tadi yang tersedia 10.400,
persediaan akhir yang masih ada di gudang 300 unit itu nilainya 2.800, HPP-nya 7.600. Kalau pakai Vivo, nah tadi HPP-nya 7.000. Harga jualnya sama ya, harga jual sama ya, dijualnya itu sama. Oke, pertanyaan saya, kalau tadi first in first out HPP-nya 7.000, kalau pakai last in first out HPP-nya 7.600, maka laba kotornya besar mana? Pakai first in atau pakai last in? First in, Pak. Ya, pakai first in ya, harga jualnya sama. Karena tadi pengurangnya hanya 7.000, kalau ini pengurangnya 7.600. Gitu ya. Jadi pakai first in tadi HPP-nya laba kotornya lebih besar. Nah, ini kalau pakai summary seperti itu ya. Jadi yang dihitung itu yang November dulu. Yang dihitung November habis kayak gitu ya. Yang terjual kan ini 700, ini semuanya 1.200, 400 semua terjual 4.400, sedangkan untuk yang harga 10 terjual 200 ya. Harga 10 200 kalikan 10 200, masih ada di gudang 1.000. Terus kemudian yang ini harga 9 masih utuh sehingga masih 1.800. Ini cukup satu saja ya ini ya. Yang ini nggak usah ini. 1.800, 200 unit, 100 unit, 300 unit yang di gudang nilainya 2.800, sedangkan tadi yang terjual 700 unit nilainya 7.600. Itu kalau pakai last in first out periodik ya, periodik ya, jadi dihitung seperti itu. Kalau average nih terakhir ya, nanti yang lain ini cukup nggak ini waktunya ya, 1 jam itu. Nah, average ya, average berarti rata-rata dengan ini ya, dengan apa yang terakhir ini tadi, contoh yang terakhir 1.000 unit dan seterusnya ya, yang 10.400 ya, dihitung berdasarkan nilai rata-rata dari unit yang ada. Jadi unitnya ada 10.000 unit yang untuk dijual, kemudian unitnya ada 1.000, nilainya 10.400. Berarti tadi yang terjual 700 ya, benar ya, terjual tadi 700. Nah, 700 itu nilainya berapa? Gitu ya. Dikalikan dengan per unit itu rata-ratanya berapa, gitu aja. 700 terjual, terus kemudian yang 300 yang masih ada di gudang, itu juga nilainya berapa? Ya nilainya dikalikan dengan rata-ratanya. Jadi rata-ratanya berapa? Rata-ratanya ya tinggal ini bagi ini ya. Kan gitu. Kita lihat saja, tersedia untuk dijual, unit tersedia untuk dijual ya, nilai persediaan berapa tadi? Nilai persediaan kan 10.400 dibagi 1.000 unit, berarti rata-rata 10,4 dolar per unit. Nah, terus kali 700 saja ya, nilai persediaan ini ini ya, berarti dikurangi persediaan akhirnya berapa? Ya 300 unit kalikan harga rata-rata yang sudah kita hitung tadi 10.400, yaitu 3.120. Ini adalah persediaan yang masih ada di gudang, sehingga HPP-nya itu berada di antara Vivo dan Levo ya, berada di antara Vivo dan Levo ya. 7.280 itu lebih besar daripada Vivo tapi lebih kecil daripada Levo ini ya HPP-nya. Untuk verifikasi kalikan 700 kalikan 10.000 700 kalikan 10,4 dolar ya ini. Nah, ini untuk membuktikan saja. Begitu ya. Untuk LCM dan seterusnya nanti pelajari sendiri ya. Dasarnya ini gitu ya. Dari mana lower of cost or market. Mana yang lebih rendah antara harga pokok cost dan harga pasar market. Nah, ini harga pokok di cost, harga pasar market. Misalnya ini harga pokok untuk A itu 50, untuk B 45, maka yang diambil adalah yang lower, yang lebih kecil ya. Ini harga pokok atau harga yang lebih, kemudian harga pasar yang lebih rendah. Maka yang ini yang 45 ya. Contoh yang B, harga pokoknya 45, harga pasarnya 52, maka yang lower 45.
gitu ya. 45 tambah 45 ini 90 ya. Kelompok persediaan sebentar. Oke. Kemudian yang C nih. Ini 50 45, ini 45 52. Ini 105, ini 110 yang diambil 105. Ini 70, ini yang 60 yang diambil yang harga pasar ya, yang 60. Gitu. Kemudian untuk 1 dan 2 berarti 95 tambah 175 270. Untuk harga pasar 97 tambah 110 267. Yang diambil yang 267 nih. Seluruh persediaan. Kalau ini yang diambil ini kelompok ya, kelompok persediaan berarti yang ini 95 ini 97 berarti yang diambil 95. Plus untuk kelompok yang kedua ini 175 ini 170, maka untuk kelompok ini yang diambil 170. Ini keseluruhan tadi ya. Untuk harga pokok 270, harga pasar 267. Untuk seluruh persediaan yang diambil yang lebih kecil, harga pasar 267. Kalau untuk masing-masing jenis persediaan ya tadi ya, ini 50, ini 45, ambil 45, ini 45, 52, ambil yang 45 juga. Ini untuk yang masing-masing jenis ya. Kalau untuk kelompok ini yang 95, 95 dan seterusnya gitu ya. Itu nanti dipelajari sendiri. Dan seterusnya ya. Gitu ya. Terus kemudian nanti harusnya dikumpulkan itu ya. Untuk apa namanya? Untuk itu bukunya. Jadi bukunya besok dibahasnya di minggu depan saja ya. Ini tadi saya dari pagi ini nih. Cukup ya. Absennya sebentar, ini tak tutup dulu ya. Tak tutup dulu. Oke, sebentar. Tak stop dulu.